Selamat siang, senang sekali bertemu dengan Anda di acara ini, di Indonesian Academy, Livingstone Fellowship Church. Terima kasih sudah mengundang saya untuk kembali melayani. Kita masih terus mempelajari kitab 1 Samuel, tapi saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa Anda sekalian. Saat ini, kalau Anda melihat settingnya, saya sedang berada di Gereja Baptis Indonesia Taman Safari Indah, di Bogor, di Cisarua Bogor. Tuhan mempercayakan saya dengan beberapa leaders di sini untuk mengadakan pendampingan, konsultasi atau apapun namanya selama 3 bulan ke depan kalau Tuhan kehendaki. Dan kalau Anda lihat foto-fotonya di sini, Anda akan melihat ini adalah gereja yang ada di Taman Safari. Suatu saat jika Anda datang ke Taman Safari di Cisarua, Anda datang dan berbakti di sini Minggu jam 8.30 dan ada Rabu jam doa jam 6 sore. Tuhan memberkati pelayanan di sini. Dan kita melihat 1 Samuel pasalnya yang ketiga. 1 Samuel pasalnya yang ketiga, saya akan bacakan beberapa ayat di sini untuk menolong kita. Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 4, lalu Tuhan memanggil Samuel, 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 dan ia menjawab, iya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Nah, ayat 7 mengatakan seperti ini, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ayat 19, ayat 18 dan 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Bapak, kami mohon urapan Tuhan yang luar biasa untuk hamba dan untuk saat pemberitaan firman Tuhan, saat diskusi ini, Engkau yang menolong, Engkau yang mengurapi, sehingga setiap kami akan lebih dalam lagi mengenal Engkau dan lebih dalam lagi menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dalam namamu kami berdoa, amin. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cinta pertama tidak pernah akan mati. First love never dies. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi buat kami para pengkhotbah, kemungkinan yang paling tepat adalah the first sermon never dies. Ada sesuatu yang membuat khotbah pertama kami begitu memiliki kenangan. Walaupun mungkin khotbah itu jauh sekali dari sempurna. Saya ingat masih berumur 20-an, masih kuliah. Ayah dan ibu saya ada tugas mission trip ke Ambon dan mereka meminta saya untuk berkhotbah pada hari Minggu pagi itu. Saya masih ingat sekali dari Keluaran 3 dan pasal 4 tentang patung anak lembu emas. Pada waktu saya mulai kuliah di Mid-America, di Memphis, kemudian ibu saya menemukan naskah khotbah saya dan berkata, Ron, Mami temukan naskah khotbah kamu tentang patung anak lembu emas. Saya berkata, Mam, jangan dibacain. Malu kalau melihat ke belakang lagi mengenai khotbah pertama pada waktu itu. Tetapi Anda tahu, untuk seorang seperti Samuel, khotbah pertamanya adalah khotbah yang memiliki dampak bagi bangsa Israel. Dan kita akan berbicara saat ini di bawah tema ketika Tuhan berbicara melalui seorang pemimpin. When God speaks through you. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai Samuel yang masih sangat muda. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada para pemimpin. Ada 3 hal yang saya lihat di sini ketika Tuhan berbicara melalui para pemimpin. Yang pertama, Tuhan tidak memerlukan pengalaman Anda. Yang diperlukan Tuhan adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan tidak perlu pengalaman Anda. Yang kedua, Tuhan menginginkan Anda menyatakan firman-Nya dengan berani. Tuhan ingin Anda dengan berani menyampaikan firman-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan akan dengan setia menuntun Anda. Tuhan akan dengan setia menuntun Anda. Mari kita lihat poin-poin demi poin. Yang pertama, Tuhan tidak memerlukan pengalaman Anda. Ketika Tuhan memilih Anda, ketika Tuhan berbicara melalui Anda, lihat di dalam ayat 1, Samuel yang muda itu. Nah, Alkitab tidak menjelaskan dengan detail berapa usia Samuel pada waktu itu. Tetapi karena di dalam bahasa Ibrani-nya kata muda itu bisa kanak-kanak, bisa seorang remaja,
bisa seorang hamba, ada beberapa kemungkinan untuk penafsiran kata tersebut. Tetapi ada seorang sejarawan Yahudi yang bernama Eusebius yang berani mengatakan bahwa sangat mungkin pada waktu itu usia Samuel adalah 12 tahun. Dia berumur 12 tahun dan berdasarkan tradisi yang biasanya terjadi di Yahudi pada waktu itu hanya anak-anak yang berumur 12 tahun saja yang bisa untuk ada sedekat itu dengan seorang imam. Dan saat itu dan kita akan menggunakan dasar itu sebagai pijakan kita. Seorang yang berumur 12 tahun dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Israel dan berbicara kepada Imam Eli pada waktu itu. Nah, yang kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak memerlukan pengalaman Anda. Seringkali kita di dalam pelayanan di gereja, pelayanan dimanapun, kita akan berpikir, jangan saya deh, saya belum punya pengalaman, pilih dia aja. Oh, saya masih terlalu muda. Saya mau mengucapkan selamat kepada Herman dan Nani, Anda mendidik anak dengan baik. Anthony Gunawan menjadi church leaders dari gereja Living Stones. Ini suatu hal yang luar biasa. Saya mengucap syukur dengan hasil pemilihan. Saya yakin leader sudah berdoa banyak dan saya masih ingat sekali ketika Anthony berkhotbah Mazmur 23 Sunday, the Rookie Sunday, masih ingat tahun 2016 kita meminta bulan Januari dan minggu pertama di bulan Januari Anthony berkhotbah dan memberkati kita semua. Saya lupa 2016 atau 2017, tapi saya rindu bahwa ini akan terus dilakukan ketika kita mau melihat, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang muda. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan menuntut pengenalan Anda akan Tuhan. Jadi Tuhan mau Anda tidak pengalaman, tetapi Tuhan mau Anda dituntut pengenalannya akan Tuhan. Mari kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-7. Dia berkata, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Samuel dituntut oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan. Nah, pada waktu itu dikatakan di dalam ayat yang pertama bagian akhir, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Maksudnya firman Tuhan jarang itu tidak seperti ketika kemudian kita lihat Tuhan berbicara kepada Samuel, Tuhan berbicara kepada Samuel, Tuhan berbicara kepada Daud, dan lain sebagainya. Dikatakan firman Tuhan masih jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Tuhan menuntut Samuel sebelum dia mengalami petugas yang luar biasa, dia harus mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, perhatikan. Tinggal di bait suci tidak menjadikan Samuel seorang percaya kepada Allah. Tinggal bersama dengan seorang imam seperti Eli tidak membuat otomatis Samuel adalah pengikut Tuhan. Melayani di bait Tuhan setiap hari tidak otomatis membuat Samuel mengenal Tuhan. Diserahkan oleh ibunya pada waktu dia masih anak-anak tidak membuat serta-merta Samuel anak Tuhan. Semuanya itu harus melalui pengenalan yang sejati akan Tuhan. Nah, perhatikan bahwa karena itu bukti bahwa dia belum memiliki kelahiran baru adalah Samuel tidak bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara Eli. Dia berpikir ketika ada suara yang memanggil di tengah keheningan malam, Samuel, Samuel. Saya mengucap syukur Tuhan tidak berbicara lagi seperti itu kepada kita. Saya akan lari terbirit-birit kalau ada yang memanggil saya tengah malam, Roni, Roni. Anda tahu bahwa yang paling penting adalah kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya kita selalu mengatakan Christianity is not a religion, but it's a relationship. Ini adalah hubungan dan Tuhan mau Samuel yang 10 mungkin 11 tahun ada di dalam bait Allah harus mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ini yang Tuhan tuntut dari Anda seorang pemimpin. Ketika Tuhan mau memanggil Anda dan Tuhan berbicara melalui Anda, Tuhan menuntut Anda untuk mengenal Dia secara pribadi. Yang kedua, Tuhan menuntut Anda mengandalkan Dia sepenuhnya. Nah, perhatikan, ketika kemudian Eli tahu bahwa yang memanggil Samuel pada waktu itu adalah Tuhan, pagi-paginya ketika bangun, Anda dapat melihat di dalam ayat yang ke-16, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Ayat 17, apakah yang disampaikannya kepadamu janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya begini lagi Allah menghukum engkau. Dan Eli ingin tahu apa yang kenapa Tuhan tidak berbicara kepada Eli, tapi Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, bayangkan anak 12 tahun dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada Anda. Anda church leaders, kalau ada seorang anak yang berumur 12 tahun dan menegur dan berkata, Roni khotbahnya salah tadi. Anda mungkin akan berkata, well, who are you?
Anak kecil yang masih ingusan, bau kencur bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi Anda harus tahu bahwa ketika Tuhan memanggil Samuel, yang pertama Samuel harus mengalami pertemuan dengan Tuhan, tetapi Tuhan menuntut dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ini yang harus kita lihat di dalam kepemimpinan Kristen, kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan akan berbicara melalui kita. Seringkali adalah ego seorang hamba Tuhan untuk merasa, saya sudah belajar banyak, saya sudah punya gelar Master of Divinity, saya punya gelar PhD, saya mau mengandalkan kekuatan saya. Dan saya membuktikan berkali-kali, ketika khotbah yang saya siapkan adalah khotbah yang mengandalkan kemampuan saya, Tuhan akan menegur saya di mimbar. Adalah kerendahan hati yang kita harus miliki ketika kita mau dipakai oleh Tuhan. Ada bahan diskusi yang saya tampilkan di layar untuk didiskusikan. Apa yang membuat Anda menjadi minder dengan ketidakpengalaman Anda dalam kepemimpinan, baik sekuler maupun di dalam kepemimpinan Anda di dalam gereja atau dimanapun juga. Apa yang membuat Anda berkata, jangan saya masih muda. Jangan saya belum berpengalaman. Jangan saya nggak pernah belajar teologi. Jangan saya, dan yang sebagainya. Masih ingat ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, saya mencatat paling kurang ada 7 alasan yang Musa berikan kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan kesel dan Tuhan berkata, hey, itu ada Harun, kakakmu. Aku akan pakai dia untuk menjadi juru bicara bagimu. Anda tahu bahwa bahkan Musa yang berumur 80 tahun. 80 tahun masih berkata, jangan saya, dan jangan saya. Ada yang menarik ketika saya membandingkan bahwa Musa menolak panggilan Tuhan, tapi kemudian dia bukan menolak, memberikan excuse demi excuse untuk ada panggilan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Yesaya di dalam pasal 6, ketika Tuhan memanggil dia, Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Nah yang kedua yang Tuhan ingin bicara ketika Tuhan berkata kepada Anda, Tuhan ingin Anda menyatakan firman-Nya dengan berani. Ketika Tuhan berbicara melalui Anda, ketika Tuhan memilih Anda, Tuhan mau Anda be bold with His gospel. Untuk berani menyatakan firman-Nya dengan berani. Dia berkata di dalam ayat 17 yang kita baca tadi, janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Nah, yang pertama, kalau Anda mau menyatakan firman Tuhan dengan berani, Anda harus membiarkan Tuhan berbicara kepada Anda. Anda membiarkan Tuhan berbicara kepada Anda. Apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Tuhan di dalam ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicara sebab hambamu ini mendengar. Saya ulangi lagi kalimat itu. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kalimat itu harus selesai. Tidak bisa kita katakan berbicaralah. Tetapi ada kalimat selanjutnya yang mengatakan sebab hambamu ini mendengar. Anda tahu Tuhan sudah berbicara kepada kita. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda? Samuel yang tidak mengenal Tuhan, setelah dia mengenal Tuhan, dia membuka hatinya untuk mau diubahkan oleh Tuhan, ditegur, diyakinkan, diajar oleh Tuhan. Inilah attitude yang harus kita miliki ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan. Anda harus mau diajar oleh Tuhan. Anda harus membuka diri Anda, diajar oleh Tuhan. Pada waktu kami memulai program PhD dan kami harus setengah mati membaca buku dan lain sebagainya, seorang dosen kemudian berkata kepada kami seperti ini, tahukah kalian the whole idea about this, all about these assignments that we're giving to you is just to make you humble, untuk Anda rendah hati. Dia berkata ada banyak anak-anak yang selesai S2 dan masuk program PhD, tinggi hati, sombong, berada di dalam klub-klub yang hebat. Tapi ketika mereka setengah mati menjalankan tugas, paper, buku, presentasi, book review, dan lain sebagainya, tujuan dari dosen-dosen itu adalah membuat mereka mau diajar. Yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang Kristen sudah bertumbuh tetapi tidak mau diajar. Dan saya menemui banyak hal. Banyak sekali orang yang sudah merasa bertahun-tahun menjadi orang Kristen tetapi tidak mau membiarkan Tuhan berbicara kepada dirinya.
Yang kedua adalah kita harus lihat ketika bagaimana Anda dapat menyatakan firman-Nya dengan berani adalah dengan mempelajari seluruh kebenaran firman Tuhan. Eli berkata kepada Samuel, engkau tidak boleh menyembunyikan sepatah kata pun dari Tuhan kepadaku. Anda harus tahu, imam yang dipakai oleh Tuhan di bait Allah, tetapi kemudian Tuhan justru memanggil Samuel, berbicara kepada Samuel. Saya merasa walaupun Eli menjadi imam yang tidak benar, pada waktu itu tidak sungguh-sungguh melayani dengan baik, tapi ada satu hal yang saya puji dari Eli di sini adalah dia mau mendengar dari seorang anak yang masih muda sekali. Anak yang bahkan dikatakan anak asuhnya, anak rohaninya. Tapi Anda lihat bahwa Eli berkata kepada Samuel, tidak boleh sembunyikan apapun. Ini yang harus menjadi pelajaran buat kita ketika kita mau berbicara dengan berani. Anda harus berani, Anda harus belajar seluruh kebenaran firman Tuhan. Ini yang seringkali membuat saya tidak berani untuk berani berdebat adalah kalau saya belum menguasai perdebatan itu. Misalnya berdebat dengan tetangga kita, orang-orang Mormon. Saya harus berani menguasai, belajar tentang Mormon sehingga saya bisa berdebat dengan Mormon. Ketika saya mau berdebat dengan orang-orang atau lebih tepatnya berdiskusi, berdialog dengan orang-orang saksi Yehova, saya harus menguasai. Itu sebabnya Anda harus belajar dengan setia. Anda harus tahu bahwa kalau Anda mulai menyembunyikan hal kecil dari Tuhan, Anda akan menyembunyikan hal besar juga dari Tuhan. Karena kesalahan kecil yang dibiarkan Anda akan menjadi kebiasaan untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Saya ulangi sekali lagi, kesalahan kecil yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan untuk kemudian membiarkan kesalahan besar terjadi. Ada ayat yang kalau tidak salah saya tuliskan di sini, Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 ayat yang sering kita hafalkan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Nah, ada diskusi yang akan saya minta Anda diskusikan dengan setelah ini selesai. Apa yang membuat Anda untuk merasa tidak cukup dengan apa yang Anda pahami tentang firman Tuhan saat ini? Apa yang membuat Anda merasa saya harus terus-menerus belajar? Apa yang membuat Anda haus akan terus-menerus belajar firman Tuhan? Dan saya mau tambahkan, apa yang membuat Anda tidak mau lagi belajar firman Tuhan? Kesibukankah? Ego kah, tinggi hati kah, atau apapun? Apa yang membuat Anda mau belajar firman Tuhan? Dan apa yang membuat Anda tidak mau lagi belajar kebenaran firman Tuhan? Yang ketiga, ketika Tuhan berbicara kepada Anda, yang pertama, Tuhan akan memakai Anda walaupun Anda belum berpengalaman, tetapi yang kedua, Tuhan mau Anda menyatakan firman-Nya dengan berani. Tapi yang ketiga, Tuhan akan dengan setia menuntun Anda. Dan bayangkan, kalau Anda berada di tempat Samuel pada waktu itu, setia melayani memang belum berpengalaman, belum pernah mungkin ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau apapun. Tapi kemudian dia mendapat tugas yang pertama untuk bernubuat menyampaikan firman Tuhan kepada Eli, pemimpin besar bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi ada hasil, ada konsekuensi, saya tulis di sini, ada konsekuensi yang diberikan oleh Tuhan kepada Samuel yang menunaikan tugasnya dengan berani. Ayat 20. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Betsheba bahwa jabatan Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan menampakkan dirinya di Silo sebab ia menyatakan diri kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Anda memerlukan tuntunan dari Tuhan. Yang pertama konsekuensinya adalah ketika Tuhan memanggil Anda, Tuhan akan terus meneguhkan Anda. Tadi benar slide-nya, Tuhan akan tetap meneguhkan Anda. Dilihat bahwa tidak ada dari satupun dari firman-Nya yang dibiarkan gugur. Bahwa Tuhan terus meneguhkan Samuel dan berkata, Samuel, aku telah memanggil engkau, aku akan tetap memanggil engkau. Anda tahu bahwa di dalam pelayanan Kristen, seringkali iblis akan mengganggu kita dan berkata, no, engkau tidak cukup baik menjadi pemimpin. Umat tidak akan mendengarkan engkau. Siapa sih engkau? Siapa sih Roni? Dan lain sebagainya. Dan bahkan saya masih mengalami sampai saat ini ada orang yang berkata, siapa sih Roni? Jangan mentang-mentang baru pulang dari Amerika dan ini dan sebagainya. Anda harus tahu bahwa ada yang diteguhkan, ada yang dilakukan oleh Tuhan untuk meneguhkan panggilan Anda. Dan
Bagi Anda yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya harap dari Anda yang mendengarkan saat ini, ketika Tuhan memanggil Anda melayani Tuhan sepenuh waktu di dalam gereja-gereja Injili, biasanya orang ini akan maju ke depan dan berkata kepada pendeta di hadapan sidang jemaat, dan berkata, saya yakin Tuhan memanggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Kenapa harus disaksikan jemaat? Karena jemaat yang adalah umat Tuhan, perwakilan Tuhan, akan meneguhkan panggilan tersebut. Sama seperti ketika Tuhan meneguhkan panggilan Samuel. Yang kedua saya katakan, ketika Tuhan meneguhkan, jadi pertama, ketika Tuhan berbicara kepada Anda, Tuhan akan menuntun Anda. Ketika Tuhan memanggil Anda, Tuhan akan terus meneguhkan Anda. Tetapi ketika Tuhan meneguhkan Anda, Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada Anda. Dikatakan dari seluruh Israel tahu jabatan sudah dipercayakan. Seluruh Israel tahu tangan Tuhan atas Samuel. Seluruh Israel tahu yang muda ini dipercayakan pelayanan kenabian kepada dari Tuhan. Seluruh Israel merindukan Tuhan berbicara lewat anak muda ini. Untuk didiskusikan apa yang membuat Anda meragukan penyertaan Tuhan dalam kepemimpinan Anda. Anda church leaders, Anda co-workers, Anda pemimpin cell groups, Bible study group. Apa yang seringkali membuat Anda ragu bahwa Tuhan sedang menuntun Anda? Saya yakin dalam satu kehidupan Samuel, ketika dia melayani, sampai kemudian pada akhir hidupnya ketika dia meneguhkan Saul, meneguhkan Daud menjadi raja. Saya yakin, walaupun tidak tercatat dalam firman Tuhan, tapi saya yakin ada satu saat dalam hidup Samuel, ketika dia sudah bernubuat, mengurapi raja demi raja, memimpin peperangan demi peperangan, melakukan keberhasilan yang luar biasa untuk Tuhan. Saya yakin dalam suatu saat dalam hidupnya dia berkata, tanpa nubuat yang pertama kali saya sampaikan kepada Eli pada saat saya masih muda sekali, tidak mungkin saya mampu melakukan hal-hal yang lain yang Tuhan percayakan kepada saya. Anda ingat? Saya yakin Samuel melihat, itu sebabnya pasal 3 ada di dalam kitab suci kita. Karena Samuel dalam satu saat dalam hidupnya merasa itu momen yang paling penting. Salah satu momen yang paling penting dalam pelayanan saya, awal pertemuan saya dengan Tuhan dan khotbah pertama saya dengan Tuhan. Sebabnya kalau Anda di luar sana mengatakan first love never dies, bagi kami para pengkhotbah mengatakan first sermon never dies. Saya berdoa Tuhan memanggil Anda, Tuhan memakai Anda, Tuhan berbicara kepada Anda untuk mengembangkan gereja kita, untuk menumbuh kembangkan gereja kita, memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa Tuhan urapi pada saat kami sungguh-sungguh menjadi pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin Kristen yang berhasil memuliakan nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.